Ini bumbu untuk membuat bakso. Ini ada bawang merah goreng sekitar 25 gram, bawang putih goreng sekitar 15 gram, dan merica putih bubuk sekitar 5 gram. Ini saya pakai baking powdernya. Baking powder ada 5 gram. Ini baking powder 5 gram. Dan baking sodanya 4 gram. Ini ada garam 15 gram. Dan ini saya pakai es batu 120 gram. Ini saya pakai putih telur ayam 40 gram dari 1 butir telur. 40 gram putih telur. Ini saya pakai daging beef, daging sapi yang bagian bolar blade sekitar 450 gram, dan ini daging Turki atau kalkun 800 gram. Dan ini akan pertama kali saya haluskan Turki dan beef dan sapi. Ini saya haluskan dulu sampai benar-benar halus. Tidak benar halus, cuma halus tercacah gitu ya. Cacah, baru kemudian masukkan step selanjutnya. Masukin beef setengahnya. Daging saja. Nih, saya pakai bagian ini untuk es batu. Jadi kalau daging yang masih bentuknya seperti ini saya pakai dagingnya yang setengah beku ya, jadi tidak fresh dan tidak terlalu frozen, setengah beku. Oke, ini saya akan pencet yang bikin ini. Teksturnya udah seperti ini. Ini saya tambahkan garam dan es batu. Ini es batunya udah agak sedikit mencair, saya masukkan saja. Ini saya mix sampai rata. Teksturnya seperti ini setelah ditambah es batu dan garam. Aku ya, ini saya tambahkan baking soda dan baking powder. Oke, saya blender kembali ini sampai benar-benar rata. Teksturnya. Setelah itu tambahkan merica putih bubuk 5 gram, garlic bawang putih goreng 15 gram, dan bawang merah goreng sekitar 25 gram. Dan ini semua kita masukin ke sini. Dan aduk sampai bawangnya tidak terlihat sama sekali, jadi benar-benar rata banget. Ini aku tambahkan 1 sendok makan garam lagi ya, soalnya ini aku rasa adonan baksonya belum berasa garamnya. Jadi aku tambah kembali. Ini aku olah lagi.
Ini adonannya udah pas ya, nggak padat dan nggak terlalu cair. Tapi karena aku udah siapin si putih telurnya tadi, jadi aku masukin lagi. Ini kalau adonannya seperti ini udah bisa dicetak, atau sebelum, kalau mau lebih padat lagi dimasukin kulkas aja dulu sambil nunggu air mendidih untuk air rebusan baksonya itu. Ini adonannya sudah pas ya, tidak perlu pakai putih telur lagi juga udah bagus. Mau dipakein tepung atau tidak juga ini udah bagus, tinggal dimasukin aja ke kulkas biar adonannya lebih padat gitu ya, lebih menyatu sambil menunggu air rebusan baksonya. Ini mau dipakai tepung juga oke, tidak dipakai tepung juga udah oke. Ini adonannya udah seperti ini, jadi ini tidak padat seperti adonan kemarin, ini agak sedikit, ini lebih bagus adonannya, udah pas. Ini adonannya sudah pas ya, ini adonannya sudah pas, tidak encer dan tidak padat. Ini adonannya bagus. Ini tadi saya masukkan es batunya tadi itu udah sempat mencair, dan air es batunya saya masukin juga. Nah seperti ini jadi adonannya. Bagus. Ini saya mau masukin si putih telur lagi. Ini putih telurnya kenapa saya masukkan terakhir? Ini karena saya ingin melihat adonan sebelum putih telurnya seperti apa. Kalau masih padat, saya tambahkan putih telur agar dia lebih agak sedikit lebih encer, dan ketika ditambahkan tepung dia tidak terlalu padat sekali gitu. Nah ini kan teksturnya udah bagus sebenarnya, cuma saya tambahkan aja putih telur, nanti saya tambahkan tepung. Tekstur setelah pakai putih telur. Untuk tepung sagunya ini saya pakai 115 gram dari daging 1 kilo 250 gram. Ini tekstur setelah tepung terakhir dimasukkan, bener-bener padat banget, padat. Padat, padat. Ini saya mau masukin ke kulkas dulu sambil menunggu air yang dididihkan di sini. Maafkan badannya si rice cookerku ini. Ini aku pakai simmer aja nantinya. Saya bener-bener uapnya banyak banget, mendidih banget. Tapi bukan air yang menggelegak ya, tapi cukup uapnya sampai banyak beruap-uap gitu. Bukan yang menggelegak, mendidih, bukan pakai air itu ya. Oke. Ini saya tambahkan garam 1 sendok makan. Dan airnya seperti itu, saya tidak ngukur, batasnya seperti itu ya. Posisinya setelah mengapung seperti ini, diangkat, dipindahkan ke sini, dimasukkan es batu biar tidak hitam setelah direbus kembali. Ini kan belum mateng ya, belum mateng sempurna, ini kan harus direbus kembali, makanya ini harus ditimpakan dengan pakai es batu lagi
setelah direbus kedua kali ditumpah lagi es batu agar warnanya itu tetap putih seperti ini ya, tidak hitam gitu. Jadi setelah ngapung ke dalam, kita angkat, terus kita letak di sini. Kita letak es batu. Itu penggunaan sebenarnya untuk menghentikan proses pematangan. Sebenarnya kita butuhkan pematangan, cuma bukan hanya proses pematangan saja, tetapi yang paling penting itu ketika direbus sampai matang banget. Nanti ini kan belum matang, masih lembek-lembek gitu ya, kita rebus kembali. Air rebusan pertama juga nggak apa-apa kita pakai sampai boiling banget. Jadi kita rebus kembali, terus kita kasih lagi, udah mengapung ke atas semuanya, kita letak lagi es batunya biar setelah dingin itu warnanya tidak hitam. Oke, jadi dia tetap cakep warna putih. Rebusnya pakai air rebusan pertama terus ditutup kan, naik deh busa-busa bekas si ada telurnya tuh. Nah ini lumayan bersih, udah dibersih-bersihin. Ini saya rebus rebusan kedua pakai rebusan pertama ya, rebus kedua kali baksonya sampai matang, semua itu naik semua ke atas. Ini buat stok frozen aja, bukan untuk dimakan hari ini. Proses merebus bakso yang kedua kali, masak sampai semuanya mengapung ke atas.